Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Nadia Firly dari kelas B4 BKI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk menjelajahi tempat bersejarah yang ada di Kota Kudus, terutama di daerah Loram Kulon, yaitu bertempat di Masjid Wali Loram Kulon, Jati Kudus. Nah, pada vlog kali ini itu dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Nah, spesialnya hari ini kita akan berbincang langsung dengan juru kunci sekaligus penjaga Masjid Wali Loram Jati Kudus ini. Ikuti keseruannya. Masjid At-Taqwa atau yang lebih sering dikenal sebagai Masjid Wali Loram Kulon tercatat berdiri pada tahun 1597 Hijriah. Masjid Wali ini didirikan oleh Sultan Hadirin, suami penguasa Jepara Ratu Kalinyamat. Juru pelihara Gapura Masjid Wali Loram Kulon ini, yaitu Afroh Amanuddin, menyebutkan jika Sultan Hadirin ini merupakan seorang putra Sultan Aceh yang bernama Syekh Muhayyad. Sultan Hadirin ini pernah menikah dengan Ratu Kalinyamat, namun karena beberapa tahun tak kunjung dikaruniai anak, Ratu Kalinyamat ini mempersilahkan Sultan Hadirin untuk menikah lagi. Sultan Hadirin kemudian menikah lagi dengan putri Sunan Kudus yang bernama Raden Ayu Prido Binabar. Kemudian Sultan Hadirin ini ditugasi oleh Sunan Kudus untuk menyebarkan agama Islam di Kudus bagian selatan. Saat itu Sultan Hadirin memilih desa Loram Kulon. Menurut Bapak Afroh, Sultan Hadirin ini memilih desa Loram lantaran transportasinya yang mudah karena letak geografis desa Loram saat itu masih berupa sungai. Desa Loram di zaman itu masih bisa diakses menggunakan perahu. Dan Bapak Afroh juga menyampaikan bahwa masyarakat Loram saat itu masih memeluk agama Hindu. Maka dari itu, untuk menarik masyarakat, Sultan Hadirin ini membangun Gapura Padureksan. Warga yang mau memeluk Islam dan hendak beribadah di Masjid Wali Loram harus melalui Gapura Padureksan terlebih dahulu sebagai bentuk pertobatan. Pertobatan yang dimaksud yaitu dari seorang pemeluk agama Hindu menjadi pemeluk agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan bagi siapapun yang hendak menjadi Muslim. Sejarah awal berdirinya masjid Wali itu pripun Pak? Untuk sejarah awal dari berdirinya masjid yang sampai sekarang masih dikenal masyarakat dengan Masjid Wali, itu dibuktikan banyak masyarakat yang memberi alamat Masjid Wali. Contoh ya, orang dari luar kota ya mau ke saudaranya, walaupun itu tidak dekat dengan Masjid Wali, tapi sebelah Masjid Wali padahal itu masih di utara. Jadi karena apa? Karena masjid sini itu masjid peninggalan wali, maka dikenal dengan masjid Wali. Nah, walinya siapa? Wali kan banyak. Ada Wali Songo pun namanya beda-beda. Dan di sini yang mendirikan pertama itu Sultan Hadirin. Mungkin yang dari Jepara ada. Kenal Sultan Hadirin ya. Sultan Hadirin itu suaminya Ratu Kalinyamat yang dikenal dengan Adipati Kalinyamat. Dan nama asli beliau adalah Raden Thoyib. Nah, begitu Raden Thoyib berada di Jepara, bingung siapa yang akan saya temui, siapa yang akan saya untuk curhat. Kenapa? Secara nekat, kalau saat ini nekat untuk mendaftarkan diri ke Kadipaten Jepara untuk ikut khidmah atau bekerja. Saat ini kita melamar kerja. Nah, ternyata situ bertemu dengan Adipati Kalinyamat, diterima, namun diposisikan sebagai tukang kebun. Walaupun demikian,
beliau tidak ada rasa gengsi, tidak ada rasa malu, malah juga hatinya senang. Ya, walaupun anak raja, seorang ulama, tapi ada kebanggaan tersendiri. Bisa khidmah, bisa menjadi karyawan di kabupaten. Bahkan tidak semua orang bisa. Itu suatu kebanggaan tersendiri. Dari informasi yang Bapak Afroh sampaikan, menurutnya pernikahan Ratu Kalinyamat dan Sultan Hadirin itu dimulainya dari Ratu Kalinyamat yang sudah mapan untuk menikah dan menginginkan pendamping hidupnya. Tetapi Ratu Kalinyamat tersebut bingung siapa yang cocok untuk menjadi pendamping hidupnya. Dan ketika ditelusuri lebih dalam, rata-rata yang melamar Ratu Kalinyamat itu tidak dari hati dan tidak ingin menjadi pendamping, tapi hanya ingin menikmati kecantikan Ratu Kalinyamat dan harta Ratu Kalinyamat. Setelah ditunggu lama-kelamaan, Ratu Kalinyamat ini masih merasa ada satu orang laki-laki yang cocok untuk dirinya, dan Ratu Kalinyamat itu mengutus abdi dalamnya untuk mencarikan laki-laki tersebut. Dari sekian banyak abdi dalam Ratu Kalinyamat, ada salah satu abdi dalamnya itu menjumpai laki-laki yang setiap harinya itu dilihat selalu dalam keadaan sholat duha. Setelah itu, abdi dalam Ratu Kalinyamat menjumpai laki-laki tersebut dan bertanya namanya siapa, orang mana, dan tujuannya apa. Dan laki tersebut menjawab bahwa dia dari Aceh dan bernama Raden Thoyib, dengan tujuan ke Jepara hanya untuk mengabdikan dirinya. Nah, setelah abdi dalam itu mendapatkan informasi tersebut, kemudian disampaikanlah kepada Doro Ratu Kalinyamat. Dan Doro Ratu Kalinyamat tersebut merasa lega atas informasi yang didapatkan oleh abdi dalamnya. Kemudian tidak lama Raden Thoyib tersebut dipanggil oleh Ratu Kalinyamat untuk bertemu. Dan singkatnya itu, Ratu Kalinyamat membahas pernikahan Ratu Kalinyamat dengan Raden Thoyib tersebut. Nah, dari sinilah kedudukan Raden Thoyib berubah, yang mulanya jadi tukang kebun berubah menjadi status suami Ratu Kalinyamat sekaligus raja. Dan masyarakat Jepara pun memberinya nama Sultan Hadirin, yang berarti Sultan yang berarti raja dan Hadirin yang berarti datang. Jadi Sultan Hadirin itu raja yang datang, seperti itu. Sejarah mencatat penyebaran agama Islam di Desa Loram Kudus tidak lepas dari toleransi dan akulturasi budaya yang diterapkan oleh para ulama, termasuk Sunan Kudus dan Sultan Hadirin. Pendekatan toleransi ini memungkinkan Islam diterima secara damai oleh masyarakat yang kala itu mayoritas masih memeluk agama Hindu. Toleransi ini terlihat jelas dari pemilihan Desa Loram sebagai pusat penyebaran Islam. Meskipun desa ini telah ramai dengan penduduk yang sebagian besar beragama Hindu, para ulama memilih untuk berinteraksi langsung dengan komunitas yang sudah ada, yaitu masyarakat yang beragama Hindu, tanpa adanya paksaan ataupun konfrontasi. Sultan Hadirin ini secara khusus dikenal menggunakan metode dakwah yang mudah diterima oleh masyarakat, dengan menunjukkan sikap menghargai dan memahami budaya lokal. Sementara itu, akulturasi budaya menjadi pilar utama dalam proses asimilasi. Contoh paling nyatanya yaitu pembangunan Gapura pada tahun 1596 oleh Sultan Hadirin. Bangunan yang sebelumnya memiliki fungsi layaknya pura atau tempat ibadah masyarakat orang Hindu, ini diadaptasi dan diberi nama Gapura dari bahasa Arab namun dijawakan. Makna Gapura ini kemudian diartikan sebagai tempat untuk memohon ampun dan memadukan konsep taubat dalam Islam dengan simbolisme arsitektur lokal. Proses perpindahan agama juga
digambarkan melalui pintu gapura ini. Selain itu, akulturasi dalam tradisi dan ritual lokal. Beberapa tradisi yang masih dilakukan di Masjid Wali Loram Kulon mencerminkan perpaduan antara ajaran Islam dengan kearifan lokal pra-Islam. Antara lain yang pertama yaitu ada sodaqoh nasi kepel atau kepelan. Tradisi ini melibatkan sedekah nasi yang dikepal berbentuk bulat. Biasanya berjumlah ganjil seperti 7 buah dilengkapi dengan lauk, botok, tempe tahu yang dibungkus oleh daun jati. Nasi ini dibawa ke masjid untuk didoakan oleh kiai, lalu dibagikan kepada masyarakat. Tradisi ini dilakukan untuk berbagai hajat seperti pembangunan rumah, pernikahan, ataupun hitanan sebagai bentuk permohonan berkah dan sedekah. Yang kedua yaitu ada nganten mubeng gapura atau kirap manten. Sepasang pengantin baru akan memutari gapura masjid dari pintu selatan ke pintu utara sambil membaca doa setelah ijab kabul. Tradisi ini dipercaya untuk memperoleh berkah pernikahan dan mengingat pasangan agar selalu dekat dengan Allah. Hal ini merupakan adaptasi dari ritual lokal yang disisipkan oleh nilai-nilai Islam. Yang ketiga itu ada Ampiang Maulid. Ampiang Maulid ini dilaksanakan setiap tanggal 12 Rabiul Awal untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Dalam tradisi ini, tandu gunungan yang berisi nasi, lauk pauk, dan hasil bumi ini diarak mengelilingi desa sebelum didoakan dan dibagikan. Dan uniknya, tandu ampiang ini dihias dengan berbagai macam seperti kerupuk ampiang dan terkadang juga tandu yang diisi oleh UMKM yang menunjukkan perpaduan antara perayaan keagamaan dan unsur lokal. Simbol ancak-ancakan yang mirip candi juga digunakan untuk menarik minat masyarakat yang dahulu beragama Hindu. Secara keseluruhan, Masjid Wali Loram Kulon adalah representasi yang kuat dari dakwah Islam di Jawa yang mengedepankan toleransi dan akulturasi. Sultan Hadirin dan para pendakwah lain berhasil mengadaptasi nilai-nilai Islam ke dalam kerangka budaya lokal yang sudah ada, sehingga Islam ini dapat diterima secara damai dan lestari hingga kini, meninggalkan jejak arsitektur dan tradisi yang kaya akan perpaduan budaya. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan sebagai ladang ilmu bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.